You know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B, anak-anak yang rajin, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha ya. Kali ini kita melanjutkan pelajaran Pena 2A ya, anak-anak subtema 2. Materi muatan hari ini yaitu PPKN ya, PPKN ya. Baiklah, anak-anak, pendalaman materi hari ini yakni menyebutkan pengamalan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain. Yang pertama ya, anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Pak Guru, nanti tugasnya apa saja ya. Kita dapat mengamalkan sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Ingat sila pertama kemarin apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa ya. Nah, berikut pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Yang pertama, tidak lupa beribadah ketika bermain ya. Ingat, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, yang B, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Contoh, pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Ya, itu tadi pengamalan sila dan contohnya. Ini sila pertama dan sila kedua ya. Oke, kita lanjutkan di sila ketiga, pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Ayo, apa bunyinya? Ya, ingat kan? Persatuan Indonesia. Ayo ingat kembali ya, sila ingat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan. Walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Jadi, ini contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain ya. Ingat, yang pertama kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Jadi kita bermain dengan teman dari berbagai suku. Nanti mentang-mentang si A suku Jawa, yang satu suku Sunda, enggak jadi nggak boleh ya. Jadi apapun suku kita, teman kita sukunya apapun, kita tetap bermain ya, karena kita menjunjung nilai rasa persatuan ya, seperti yang dicontohkan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih PPKN ya. Anak-anak bisa lihat menyebutkan pengamalan sila keempat dan sila di tempat keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali sila keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat ini apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, apa? Ayo apa? Masih ingat kan? Ya, masih ingat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya.
Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerima dengan lapang dada. Contoh pengamalan sila keempat dengan teman bermain yaitu berdiskusi sebelum bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus memperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman bermain yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman ya. Tidak boleh pelit ya. Kita harus berbagi makanan saat bermain pada teman ini. Maka secara adil pada teman ya. Nah, di sini ada gambar nih anak-anak sebelum bermain nih. Berdiskusi merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nih, saat bermain nih. Contohnya membagi kelompok saat bermain kelompok A, kelompok B, peraturan permainan. Nah, itu harus didiskusikan dulu ya. Biar nanti tidak ada kekacauan atau kesalahpahaman saat bermain. Yang kedua, ini ada gambar. Berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima ya. Yang kelima tadi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi, kalau anak-anak punya makanan, ada teman A dan teman B harus dibaginya adil, tidak memihak salah satu kawannya. Kawannya yang satu lebih besar, kawan yang B lebih kecil. Nah, itu nanti tidak boleh ya, seperti itu ya. Tidak mencerminkan pengamalan sila kelima namanya kalau seperti itu. Nah, tugasnya yaitu anak-anak menulis kembali muatan PPKN ini. Yang ditulis hanya ini ya, pengamalannya dan contohnya ya. Pengamalan dan contohnya. Ini pengamalan sila pertama dan kedua. Anak-anak tulis nih pengamalan dan contohnya. Yang kedua juga anak-anak tulis nih contohnya, pengamalannya. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat dan kelima, anak-anak juga tulis nih pengamalannya dan contohnya nih ya. Tidak usah semua, itu saja. Ditulis dengan huruf tegak bersambung. Pokoknya tulis yang sebagus-bagusnya agar nilainya bagus ya. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.